Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh S, SPD MPD dari Upper Mapolda Makassar, Bahasa Indonesia. Kebetulan prodi kami adalah program studi D3 Keperawatan pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKDU. Teknik pengajaran saya dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Mata kuliah Bahasa Indonesia berbobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah konsep sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mengidentifikasi tentang penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku, serta penulisan ejaan bahasa Indonesia. Jelaskan macam-macam karya tulis ilmiah dengan bahasa yang baik dan benar. Membedakan teks akademik, non-akademik, genre makro dan genre mikro. Sistem pembelajaran dalam pemberian materi. Pertama, tahapan pendahuluan, menyapa mahasiswa, mempersilakan ketua tingkat menyiapkan mahasiswa dan berdoa mengabsensi kehadiran mahasiswa, melakukan persepsi perkuliahan, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Tahap penyajian materi, memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk menanggapi. Sebelum menjawab pertanyaan mahasiswa, maka diberikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain memberikan komentar atau jawaban. Dosen memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menjawab dengan bertepuk tangan. Dosen mengambil alih dan meluruskan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Tahap terakhir penutup, saya menyimpulkan atau mempersilahkan mahasiswa menyimpulkan materi perkuliahan pada hari ini. Memberikan penghargaan tepuk tangan kepada semua mahasiswa, mengucapkan salam dan terima kasih. Demikian gambaran singkat proses perkuliahan bahasa Indonesia yang saya ambil. Pembelajaran sebagai bentuk komunikatif dan interaktifnya proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Sampaikan materi melalui PowerPoint dan memberikan modul pembelajaran setiap pertemuan. Kemudian menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu, WA Group Belajar Kelas juga bisa digunakan untuk berdiskusi langsung. Kemudian, menggunakan Learning Management System yang umum di Google Classroom yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Memuat bahan pembelajaran, forum diskusi, absensi dan tugas mandiri atau modul atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan metode kasus atau collaborative learning yang memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mengikuti materi pembelajaran. Di awal pertemuan saya juga menjelaskan bobot penilaian mata kuliah ini, yaitu evaluasi jenis kegiatan ada 4. Yang pertama, proses yang meliputi keaktifan, partisipasi, dan antusias, itu 40%. Yang kedua, kehadiran 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ada kota tingkatnya? Silakan disiapkan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, saya absen dulu ya. Andi Ulfia Masura, Aldi, Febrianti, Siap.
Yang terakhir Yunita Anggraini Amir. Siap, hari Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Baik, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, tak kalah pentingnya juga adalah nikmat kesempatan bisa menghadiri perkuliahan kita pada pertemuan yang ketiga. Salam dan taslim mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan minggu ketiga. Namun sebelum Bapak melanjutkan pada materi hari ini, Bapak ingin menyampaikan, menanyakan, mereview kembali materi kita minggu lalu. Mungkin ada yang bisa atau mengingat materi pada minggu yang lalu. Silakan, Reski. Siap, materi minggu lalu yang saya ingat itu ada dua. Yang pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, Pak. Oke, tadi sudah menyebutkan judul atau materi yang lalu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, mungkin masih ada barangkali yang bisa menyebutkan item-item materi yang disampaikan. Ada yang bisa sebutkan materi lebih detail lagi pada minggu yang lalu? Siap, saya Pak. Silakan, Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Nur Latifaka dengan NIM 2418028. Adapun materi yang minggu lalu yaitu pertama, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Yang ketiga, perkembangan ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Oke, baik. Kita berikan aplaus tepuk tangan kepada teman kita. Ya. Mengapa bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia? Angkat tangan yang tahu. Oke, Saudari Rani. Baik, izin menjawab Pak. Adapun materi yang minggu lalu saya dapatkan, yang pertanyaan tadi Bapak, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Di sini karena ada beberapa faktor Pak. Yang pertama karena adanya faktor sejarah, yaitu sejak lama bahasa Melayu ini menjadi lingua franca di masyarakat Indonesia. Yang kedua karena adanya faktor kaidah, yaitu bahasa Melayu ini mempunyai sistem yang sederhana untuk dipelajari. Yang terakhir karena adanya faktor psikologis, yaitu rasa nasionalisme bersatu. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan kepada teman kita. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kita sudah pelajari minggu lalu bisa dipahami dengan baik. Itu terwakililah dengan teman-teman. Baik, pada hari ini pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Berbicara tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama adalah mahasiswa terampil mengidentifikasi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, mahasiswa terampil menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang ketiga, mahasiswa terampil membedakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, inilah tiga item ini menjadi titik fokusnya kita saudara-saudara sekalian di dalam perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum kita lanjut, ada sedikit pertanyaan yang coba dieksplor dari kemampuan kita. Jadi ini secara umum. Ada yang bisa menjawab apa itu kedudukan?
Ya. Silakan Rizky. Baik Pak, kedudukan menurut saya yaitu sebuah posisi di mana seseorang memiliki kehendak. Oke, bagus. Kita berikan aplaus tepuk tangan. Nah sekarang, apa itu fungsi? Fungsi, ya, Nevita. Saya izin menjawab Pak, menurut saya itu fungsi merupakan suatu hal yang membuahai hasil dan dapat diuntungkan. Iya. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Oke, kita beri aplaus tepuk tangan dulu. Oke, jadi dia fungsi itu ujungnya kepada hasil. Nah, yang terakhir, apa itu Indonesia? Ya, Indonesia. Ya, silakan Rizky. Siap, Indonesia adalah suatu wilayah berbentuk negara. Ya, jadi Indonesia itu adalah suatu wilayah yang berbentuk negara. Indonesia itu kan didiami oleh beberapa penduduk, beberapa suku. Ya, itu ya. Oke, terima kasih apa yang sudah disampaikan. Kita lanjut ya materi kita hari ini. Ini masih berkaitan dengan yang pertama tadi. Jadi ini ada bahasa dikatakan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya. Dari Sabang sampai Merauke itu dipergunakan. Sebagai alat interaksi kita. Sebagai alat komunikasinya kita. Yang kedua adalah kedudukannya adalah sebagai bahasa negara. Apa itu? Adalah alat interaksi untuk berkomunikasi kepada tamu-tamu negara, alat interaksi untuk segala bangsa dan sebagainya. Ya. Hubungannya dengan fungsi bahasa, ini fungsi bahasa kan macam-macam. Kita mungkin sudah paham kalau misalnya seorang perawat yang merawat pasiennya di rumah sakit, maka dia akan menggunakan bahasa perawat. Itulah yang disebut dengan bahasa fungsional. Bahasa berdasarkan profesinya masing-masing. Jadi dia seorang perawat, maka dia akan menggunakan istilah-istilah perawat. Silakan ditensi pasiennya, ya. Silakan istirahat, silakan dimakan obatnya, diminum obatnya 2x1 atau 1x1 dan seterusnya. Ya. Yang berikut adalah fungsi bahasa itu terafiliasi kepada ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Namanya ragam bahasa itu adalah bahasa yang bervariasi, bahasa yang bermacam-macam. Kenapa? Karena kan kita ada bahasa pertama kita kan bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Ya bahasa daerah masing-masing. Ada di kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam rumah tangganya itu. Jadi itu ragam bahasa. Belum lagi kalau kita lebih menspesifikkan ragam bahasa, ada bahasa berdasarkan kultur, bahasa berdasarkan emotif dan seterusnya. Jadi ragam bahasa itu berimplikasi kepada bahasa Indonesia, bahasa ibu yang kita lakoni dalam keseharian kita. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada landasan hukumnya, ada dasar hukumnya. Apa itu Pak? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi itu dasarnya, tidak boleh tidak diajarkan. Yang kedua adalah sejak tahun 2002 mata kuliah bahasa Indonesia itu wajib diajarkan di perguruan tinggi, wajib diajarkan pada tahun 2002. Nah, bagaimana sebelumnya? Apakah diajarkan atau tidak? Diajarkan. Cuma diperuntukkan kepada perguruan tinggi negeri. Ya. Nanti tahun 2002 itu maka seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta wajib mengajarkan. Kenapa harus diajarkan? Iya, supaya ingin mengetahui lebih dalam tentang bahasa tersebut atau lebih mengetahui etika, tata krama, kaidah, ejaannya yang ada di dalamnya. Oke, bagus. Yang berikut. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknat dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah mengatur di dalamnya tentang bendera, tentang bahasa, lambang negara,
kemudian lagu kebangsaan, dan seterusnya. Nah, itu ada aturannya. Juga bahasa Indonesia sumbernya adalah Sumpah Pemuda. Kita lihat fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa di sini jelas sebagai alat komunikasi manusia. Anda harus tahu bahwa alat komunikasi itu macam-macam. Ada yang digunakan dengan bahasa, ada yang digunakan dengan bahasa isyarat, ada digunakan dengan morse, ada digunakan dengan sumprita. Itu adalah bentuk bahasa. Jadi interaksinya, ya, bahasa manusia. Oke, yang berikut adalah ini kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi saudara-saudara sekalian ini menggunakan bahasa Indonesia ada kebanggaan. Ya, ada kebanggaan dan itu lambang bahwasanya orang Indonesia. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya oh ini orang Indonesia? Ketika kita berada di negaranya orang, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, oh ini pasti orang Indonesia ini. Nah, itu menjadi lambang identitasnya kita. Yang kedua, identitas nasional. Kebanggaan itu bagaimana caranya? Kemana saja harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus itu, tidak boleh tidak. Karena ada juga orang menganiaya bahasanya. Ya, menggunakan serampangan. Ya tentu tidak boleh. Ya, itulah yang membedakan orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar. Yang berikut adalah yang pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Apanya berbeda-beda? Latar sosialnya, latar budayanya, latar bahasanya beda. Tapi ini menjadi prasyarat kita bersatu. Kalau misalnya kita di sini orang Makassar, mau pergi di Aceh, bahasa Aceh saja yang digunakan di sana. Untung ada bahasa Indonesia, maka kita bisa berinteraksi dengan saudara kita di Aceh sana. Apalagi mau pergi di Papua. Papua bahasa daerah, luar biasa begitu banyak. Kita mau interaksi dengan apa? Bahasa Papua? Enggak mungkin. Maka digunakanlah bahasa Indonesia. Itulah yang harus dipertahankan. Jadi itu menjadi perekat, ya, perekat bagi kita, pemersatu antara suku-suku yang satu dengan suku-suku yang lain. Yang berikut adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Jadi kalau kita mau kemana saja, ke daerah yang ada di seberang atau di pulau sebelah, ya tentunya dengan bahasa Indonesia. Ya pastilah, karena kamu tidak tahu bahasa Bugis, ya tidak tahu dengan bahasa Jawa. Nah, inilah yang akan mempersatukan kita. Ada beberapa contoh ketika Bapak mengantar mahasiswa senior kamu ke Magelang untuk berpraktek. Kekhawatiran mahasiswa rata-rata, bagaimana kita mengidentifikasi, mendata, mencari data di masyarakat. Ya gunakan bahasa Indonesia. Dan setelah dilaksanakan ternyata tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan tahu bahasa Indonesia. Maka kita patut berbangga dan bersyukur dengan kehadiran bahasa Indonesia yang memang sudah mulai diajarkan secara intens tahun 2002 sampai sekarang. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya apa? Ya, bahasa resmi kenegaraan. Kenapa menjadi bahasa resmi kenegaraan? Karena menjadi alat interaksi kita ketika bangsa lain bertamu ke Indonesia, ya tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang kita lakukan itu. Jadi tidak boleh tidak menggunakan bahasa Indonesia. Itulah di dalam ada tamu kenegaraan, ada yang mentranslate, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh kita larut dengan menggunakan bahasa dari luar. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berikut adalah bahasa pengantar di lingkungan pendidikan. Contoh yang sementara kita lakukan hari ini. Itu menjadi bahasa pengantar. Mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi itu diajarkan bahasa Indonesia dengan baik. Berikut adalah bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional dan pembangunan dan pemerintahan. Jadi ini juga adalah yang dipakai di dalam pemerintahan, berinteraksi dengan pegawai, dengan dosen yang satu sama lain, digunakan sebagai dan bahasa negara. Satu kesatuan bahwa bahasa Indonesia itu memang menjadi satu. Yang berikut adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika menuntut ilmu setinggi-tingginya tetap menjadi suatu prioritas bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi di dalam membuat karya tulis, dalam membuat jurnal, dalam membuat askep. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks fungsinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Berikutnya adalah fungsi bahasa. Indonesia ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai ekspresi diri. Ya. Bagaimana caranya kita mengekspresikan diri? Itulah digunakan bahasa dalam bentuk contoh di dalam konteks buat lagu, membuat drama, membuat puisi. Itu adalah dalam bentuk ekspresi diri, mengekspresikan. Yang berikut adalah bahasa sebagai alat berpikir. Kenapa dikatakan sebagai alat berpikir? Saudara-saudara sekalian, untuk membuat askep, membuat karya-karya tulis, KTI, buku, artikel, jurnal, itu adalah alat berpikir hasil dari segala kajian yang kalian temukan. Yang berikut adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi antara satu dengan yang lain itu menjadi alat komunikasi resminya kita. Jadi boleh menggunakan. Nah, apakah di dalam konteks ini memang dibatasi bahasa Indonesia? Karena memang bahasa Indonesia itu menjadi prioritasnya. Tetapi itu tetap menjadi pendamping bahasa daerah kita masing-masing. Tetap menjadi pendamping. Yang berikut adalah bahasa sebagai alat adaptasi dan integrasi. Jadi bahasa itu diadaptasikan dulu. Ketika bahasa dari luar masuk ke Indonesia, ada proses adaptasi untuk bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi adaptasi dulu. Sesudah diadaptasikan, silakan digunakan masyarakat penutur bahasa, maka diintegrasikan, dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang dinamakan pembakuan bahasa yang harus dilakukan sekali dalam 5 tahun. Makanya di dalam setiap provinsi itu ada namanya lembaga bahasa. Oke, yang berikut adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Jadi dengan bahasa itu kita mengontrol diri. Contoh ya, seseorang yang tidak berpendidikan maka dia akan menggunakan bahasa serampangan saja. Tidak menghargai mau besar suaranya, mau tidak kedengaran. Yang penting saya berkomunikasi. Nah, makanya itu ada dikatakan gunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Karena harus kita mampu membedakan yang mana bahasa baik dan mana yang bahasa yang benar. Oke, itulah materi yang disampaikan hari ini. Mungkin sebelum disimpulkan, mungkin saudara-saudara ada pertanyaan. Disilakan. Oke, kita mulai dari Selfie dulu. Ya, silakan Selfie. Pertanyaan saya yaitu, kenapa bahasa Indonesia nanti di tahun 2002 baru diajarkan perguruan tinggi? Terima kasih. Ya, oke, baik. Kenapa bahasa Indonesia nanti diajarkan tahun 2002? Itu wajib diajarkan, tapi sudah diajarkan setelah merdeka, itu sudah diajarkan di dunia pendidikan. Tapi hanya berlaku kepada kampus-kampus negeri saja dulu. Nanti pada tahun 2002, maka wajib seluruh perguruan tinggi untuk diajarkan menjadi mata kuliah MKDU atau pengembangan kepribadian mahasiswa. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Ya, oke, Santi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin saya Santi dengan NIM 2418037. Izin bertanya Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tapi saya Pak belum begitu paham tentang perbedaan antara bahasa sebagai ekspresi diri dan bahasa sebagai alat berpikir. Terima kasih Pak. Oke. Apa bedanya? Dia belum begitu, mungkin sudah tahu tapi belum begitu paham dengan perbedaan bahasa ekspresi diri dan bahasa sebagai alat berpikir. Jadi ekspresi diri itu lebih berorientasi kepada bagaimana mengekspresikan diri dalam bentuk karya sastra. Orang pencipta lagu dengan diiringi musik dan sebagainya. Itu adalah ekspresi diri yang lebih konotatif. Alat berpikir adalah orang yang berorientasi bagaimana dia menciptakan buku, membuat penelitian dalam bentuk itu yang dikatakan alat berpikir. Karena buku-buku yang kita cetak itu menjadi alat dokumentasi yang memang perlu dikaji oleh generasi-generasi seperti kalian. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian bahwa modul yang Bapak siapkan itu sudah dikirim di emailnya. Untuk pada pertemuan berikutnya untuk bisa kita tindak lanjuti materi-materi yang sudah terkirim itu. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan?
pertemuan kita hari ini? Ya, silakan Nevita. Baik, perkenalkan nama saya Nevita Sri Mulyani, NIM 24180006. Berdirinya saya di sini ingin menyimpulkan materi yang telah Bapak bahas, yang dimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang dimana bahasa Indonesia mampu mengekspresikan seseorang, mau secara lisan ataupun tidak. Kemudian ada fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu dijadikan sebagai ekspresi diri, kemudian dijadikan sebagai alat komunikasi, alat berpikir, dan alat interaksi serta alat adaptasi. Kemudian bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa nasional yang berfungsi untuk dijadikan sebagai penghubung antar budaya dan identitas nasional. Kemudian dijadikan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa bernegara, yaitu berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dan dijadikan sebagai bahasa resmi di atasan pendidikan atau di lembaga pendidikan. Sekian dari kesimpulan saya, Pak. Semoga jelas. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan. Iya. Luar biasa, ini dia punya kesimpulan, jadi sudah lengkap. Jadi disampaikan bahwa kedudukannya sebagai bahasa nasional, kedudukannya sebagai bahasa negara, juga sebagai alat interaksi dalam dunia kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan, itu luar biasa. Oke, baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi keperawatan Akbar Mapolda Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.